itu taat melaksanakan perintah undang-undang. Itu di seluruh provinsi di Indonesia. Dan demikian juga di setiap instansi, khususnya adalah dengan Inspektorat Jenderal. Kita juga mendorong agar juga membantu meningkatkan tingkat ketaatan atau compliance dari jajaran yang ada di instansinya itu untuk melaporkan kekayaannya. Jadi penugasan tuh bervariasi setiap instansi. Ada yang di Inspektorat Jenderal, ada yang di Biro Kepegawaian, ada seperti itu. Di beberapa tempat ya. Ya. Kita sapa dulu telepon masuk. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, Ya. siapa di mana Bapak? Silakan Pak. Dengan Pak Agus di NTB, Bu Desi, Pak Yasin. Ya, silakan Pak Agus. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi memang kita melihat beberapa kemajuan yang telah didongkrak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini, yaitu melakukan pemberantasan korupsi sampai akar-akarnya. Kita memberikan apresiasi terhadap tindakan tersebut sehingga koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini mulai jauh. Tetapi memang koruptor di Indonesia ini kelihatannya memang ada bandel ya. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan melakukan untuk melemahkan KPK. Sehingga KPK ini kelihatannya memang suatu alat ya, alat untuk memberantas korupsi. Tetapi KPK kan adanya di pusat, sangat terbatas sekali. Gerakannya untuk memantau di daerah-daerah itu tidak seimbang dengan kegiatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor yang di daerah. Baik. Sehingga perlu kita pikir bersama bagaimana merancang KPK ini dapat melakukan tugas-tugasnya lebih signifikan lagi sehingga uang-uang yang dikorupsi itu dapat mensejahterakan rakyat. Terima kasih Ibu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus di NTB. Pak Agus di NTB ya. Iya. Bukan main nih saya juga ya. Mengenai apresiasi, kami menyampaikan terima kasih Pak Agus atas apresiasi yang diberikan kepada lembaga kami. Memang pelaku korupsi ini merasakan bahwa banyak peluang untuk melakukan tindak pidana atau penyimpangan, dan dia merasa yakin bahwa ini tidak akan ketahuan oleh penegak hukum dengan berbagai modus operandinya. Kembali lagi kepada moral tadi itu Pak Agus. Jadi kalau moralnya memang tidak bisa ganti, walaupun sistemnya itu, mindsetnya tidak bisa berubah, walaupun sistemnya itu diperbaiki, maka juga peluang untuk melakukan korupsi tetap juga besar sekali. Jadi kita menyadari juga ada koruptor fight back semakin tahun yang ditangani oleh KPK itu kan semakin banyak. Melibatkan orang-orang yang punya duit, yang bisa saja melakukan apapun terhadap lembaga yang sedang menangani korupsi itu. Nah, tentunya kita juga sangat berhati-hati dan kita sadar bahwa mereka itu ada melakukan perlemahan untuk melemahkan KPK lah. Tentunya masyarakat jangan terbawa untuk juga ikut memusuhi KPK. Karena KPK ini terus terang aja bekerja untuk rakyat. Agar sistem bagus, agar penerimaan negara banyak, sehingga multiplier effect-nya nantinya itu kepada masyarakat, ke bidang pendidikan dan kesehatan dan prasarana. Misalnya itu yang diharapkan oleh KPK itu seperti itu. Jadi kami setuju memang fokus kita sampai ke daerah, tapi memang dipikirkan secara bertahap. Kalau serta-merta kita mendirikan KPK di daerah, kita khawatir kalau jadi unit atau organisasi yang memeras masyarakat di situ. Kalau tidak didirikan dengan suatu perencanaan yang sangat-sangat bagus. Bagaimana rekrutmennya, struktur organisasinya, dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas antar kelembagaan di daerah itu harus kita pikirkan panjang. Jadi memang betul Pak Agus, kita harus merancang baik sehingga kita bisa lebih intensif dalam mengawasi korupsi yang ada di daerah itu. Kita sapa lagi telepon Mas. Ya. Halo, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore. Selamat sore Bapak, dengan siapa di mana? Dari Pak Alex di Merauke, dari Silakan. Indonesia Timur saya. Silakan Pak Alex. Ya, selamat sore Pak Yasin. Selamat sore Pak Alex. Selamat malam untuk warga Papua. Ya, langsung saja ini saya punya pemikiran begini ya, selama korupsi semakin menjadi ini kan tidak mungkin adanya pemerataan ya, Yasin ya. Ya.
akhir-akhir ini rupanya KPK diuji, Pak Yasin ya, diuji dengan banyaknya isu, dengan banyaknya hal-hal yang menyudutkan KPK, khususnya kasus yang terjadi di Demokrat ini ya, menunjukkan bahwa saling tuding, seakan-akan KPK tidak mau melakukan tugasnya untuk memeriksa anas urbaningrum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya ini pada Pak Yasin, apakah benar ini Ketua KPK ini mau diganti, ini Ketua KPK Pak Busro yang saat ini masih menjabat. Baik, itu saja. Terus yang ketiga, kalau memang KPK ini masih dibutuhkan, masih eksis, ini setidaknya KPK bisa menepis apabila ada masyarakat yang menuding atau aparat penegak hukum lainnya yang mengatakan KPK sudah tidak berfungsi lagi. Jadi ini kami mohon nanti KPK bisa menepislah hal-hal seperti ini sehingga kami masyarakat ini bisa tahu fungsi KPK yang sebenarnya. Baik, Pak Alex. Itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Alex di Merauke. Langsung dijawab, Pak. Ya, tentunya betul bahwa adanya korupsi ini menjadikan pemerataan dari pendapatan masyarakat menjadi terganggu dan kemiskinan bermunculan. Karena tingkat korupsi di suatu negara tinggi, maka investor asing untuk masuk ke Indonesia juga enggan. Kegiatan bisnis lokal pun juga terganggu karena banyak pungutan dan timbul high cost ekonomi. Jelas itu pemerataan akan terganggu. Nah, KPK sedang diuji dan banyak yang menjudutkan KPK tuh memang dari awal berdirinya pun sudah di-challenge seperti itu. KPK belum berdiri sudah menghadapi judicial review yang dilontarkan oleh mantan anggota KPKPN. Tuh. Pada waktu berdiri menangani kasus-kasus besar, dituduh menerima suap. Apabila kita tidak punya rekaman sadapan itu, maka termasuk saya sudah masuk ke penjara itu. Jadi seperti itu, terkoordinasi dan bahkan dibantu oleh oknum yang ada di penegak hukum. Kita tidak menyebutkan lembaganya tentunya ya. Itu sangat luar biasa. Terakhir juga seperti ini. Ini nyanyian seorang Nazarudin yang mereka itu banyak, kalau menurut penilaian saya dari data yang kita kumpulkan, banyak bohongnya daripada benarnya. Tapi walaupun demikian, kita tetap berakuntabilitas, bertanggung gugat. Apa yang diomongkan tuh bisa saja diperiksa kepada orang-orang KPK ini. Kalau kita ini melakukan pekerjaan tugas dan fungsi itu dengan cara menyimpang, itu tidak lama sudah bubar nih KPK ini. Karena kita mampu menjaga integritas, profesionalitas dalam bekerja, makanya masih sebagian besar masih mempercaya KPK dibanding mempercaya Nazarudin. Ini yang perlu Dan kita buka-bukaan kalau kita memang dituduh terima suap, seperti yang saya katakan tadi. Gaji KPK itu sangat fake. Tidak ada penerimaan lain selain single salary system. Jadi kekayaan sebelum berapa, setelah berapa itu bisa dibuktikan. Kalau di undang-undang kita belum ada pembuktian terbalik, berlakukan kepada diri saya ini atau kepada pimpinan KPK yang lain. Itu akan firm. Jadi hilang dari fitnah itu. Kalau kita misalnya menghalang-halangi, misalnya agar ini tidak berkembang ke yang lain, itu kan hanya omongan dia. Tidak menutup kemungkinan siapapun, saya ulangi, siapapun yang ada bukti-bukti bahwa ada pelanggaran korupsinya, itu tetap saja akan kita proses. Kalau dia menyebut Anas Urbaningrum pun kalau cukup bukti misalnya melakukan pelanggaran, itu kita tidak ragu-ragu untuk melakukan proses hukum itu. Jadi jangan salah terprovokasi dengan omongan orang-orang yang memang kondisinya tersangka. Dia itu buktinya sudah kuat di KPK itu, bahwa dia melakukan tindak pidana korupsi. Jadi masyarakat tentunya harus menimbang-nimbang, berpikir secara jernih. Itu loh. Ya mungkin ada beberapa yang betul disebutkan berkaitan dengan partainya, kita kan tidak tahu. Kalau dalam proses hukumnya di KPK, kita bisa menjamin kok. Proses hukum kita ini sangat-sangat profesional, independen, dan terkontrol. Dan apabila melakukan pelanggaran, kami menganjurkan ke staf, apabila ada pimpinan yang melanggar, melakukan tindak pidana korupsi atau pidana yang lain, silahkan ditangkap di proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan apabila melanggar kode etik, silahkan diputuskan oleh komite etik apabila kita melanggar. Jadi semuanya serba firm, serba terkontrol di KPK ini.
Ini kita jelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi suatu katakanlah pemahaman yang menyimpang dari apa yang kita lakukan. Tidak bias juga. Iya, tidak bias lah gitu. Katanya Pak Busro mau diganti. Tentunya tidak betul. Kalau isu-isu semacam itu tidak karu-karuan lah. Misalnya Pak Yasin minta pimpinan lain mundur, itu juga tidak betul. Tidak betul itu. Jadi ada acuannya kapan KPK itu mengundurkan diri Ada atau waktunya, harus ya. mundur. Kalau dari aspek waktu ada termnya. Dari aspek hukum apabila sudah terdakwa maka dia harus nonaktif dan diproses hukum dulu. Atau kecuali yang bersangkutan mati. Atau yang bersangkutan adalah mengundurkan diri. Maka desakan misalnya dari yang lain untuk mengundurkan diri itu tidak cukup menjadikan suatu bahan untuk dia mau mengundurkan diri. Baik, terima kasih Pak Yasin. Ya, terima kasih. Dari sekian banyak yang telepon ternyata dukungan untuk KPK masih luar biasa. Ya, gitu. terima Itu juga kasih banyak. membahasakan betapa sebetulnya masyarakat juga masih sangat percaya dengan KPK. Ya, terima kasih. Ya, dan saudara, demikian tadi perbincangan kita dalam dialog Kilas KPK. Kita jumpa lagi minggu mendatang dengan tema yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.